Israel pada awal Februari 2026 melontarkan peringatan keras kepada Washington bahwa mereka tidak akan lagi menunggu lampu hijau dari Presiden Donald Trump untuk menyerang Iran. Sebab bagi Tel Aviv, program rudal balistik Teheran telah bertransformasi menjadi ancaman eksistensial yang tidak bisa lagi ditoleransi lewat meja diplomasi yang berlarut-larut. Namun di balik gertakan Israel serta penumpukan armada perang Amerika Serikat di Teluk, muncul sebuah anomali pertahanan yang mencengangkan. Sejarah mencatat semakin keras Iran ditekan, semakin pesat pula arsenal rudal mereka bertambah dan berkembang. Teheran seolah mengubah sanksi internasional menjadi bahan bakar utama kemandirian teknologi militer Republik Islam tersebut. Seperti apa lengkapnya? Simak dalam video berikut. Republik Islam Iran saat ini diperkirakan memiliki persediaan rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Merujuk laporan CNN, Teheran diperkirakan memiliki lebih dari 2.000 rudal balistik jarak menengah. Berbagai rudal ini mampu menjangkau seluruh penjuru kawasan, termasuk pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Angka ini belum termasuk ribuan rudal jarak pendek dan drone kamikaze yang produksinya terus dipacu meskipun Iran berada di bawah kebijakan tekanan maksimum dari Washington. Ali Nematpour dan Saros Haryati dalam jurnalnya bertajuk US Maximum Pressure and the Deterrence of Iranian Missiles mengungkap bagi Teheran mempertahankan dan meningkatkan jumlah rudal adalah strategi defensif yang rasional dalam menghadapi isolasi internasional. Sanksi internasional membuat angkatan udara mereka lemah. Jet tempur mereka sudah usang, yakni peninggalan era Shah dan Soviet. Karena itulah Iran menjadikan rudal sebagai pilar utama strategi penangkalan alias deterrence. Adapun pesan yang ingin disampaikan jelas bahwa biaya yang harus dibayar musuh untuk menyerang Iran akan jauh lebih besar daripada keuntungan strategis yang didapat. Program rudal ini juga berfungsi sebagai kompensasi atas kelemahan militer lainnya. Dengan proksi yang terpukul dan kemampuan nuklir yang diawasi ketat, rudal balistik menjadi satu-satunya daya tawar. Semakin besar tekan diplomatik dan militer yang diterima, semakin Iran merasa perlu untuk memperkuat alat penangkal ini sebagai jaminan kedaulatan mereka dalam sistem internasional yang anarkis. Hal ini seperti diutarakan oleh Direktur Senior Program Iran di Foundation for Defense of Democracy, Behnam Bentaleblu. Saat ini rudal-rudal balistik Iran dipandang sebagai pisau Swiss Army bagi rezim Teheran. Artinya rudal berfungsi untuk pertahanan, pemaksaan, sekaligus hukuman. Keberhasilan Iran dalam merawat dan mengembangkan arsenal rudalnya tak lepas dari kecerdikan mereka memanfaatkan kondisi geografis yang ekstrim. Teheran memanfaatkan pegunungan Zagros yang membentang sepanjang 1.500 km dan mengubahnya menjadi benteng alami. Di bawah granit yang keras, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC membangun jaringan terowongan dan pangkalan militer raksasa yang dikenal sebagai kota rudal bawah tanah. Mengutip laporan Center for Strategic International Studies atau CSIS, fasilitas ini bukan sekadar gudang penyimpanan, tapi juga kompleks peluncuran mandiri. Rudal balistik dapat ditegakkan, diisi bahan bakar, dan disiapkan untuk peluncuran sepenuhnya di dalam perut gunung. Kondisi ini membuat rudal sulit deteksi atau dihancurkan oleh bom penghancur bunker konvensional milik Amerika Serikat maupun Israel. Kondisi geografis Zagros memberikan keuntungan asimetris bagi Iran. Zagros menciptakan mimpi buruk logistik bagi pasukan invasi darat dan memberikan perlindungan bagi pusat-pusat komando nuklir seperti fasilitas Fordo. Ditambah meski dibatasi oleh sanksi yang menutup akses terhadap teknologi militer maju, Iran tetap mampu memproduksi rudal secara massal. Laporan CNN mengungkap adanya aliran bahan baku strategis seperti natrium perklorat yang merupakan bahan utama pendorong padat rudal jarak menengah yang terus masuk ke pelabuhan Bandar Abbas. Bahan diduga berasal dari Cina.
Kemitraan ini memungkinkan Iran untuk tetap memproduksi hingga ribuan unit rudal per tahunnya. Iran kini secara terang-terangan menjadikan ancaman serangan rudal sebagai instrumen diplomasi utama. Iran berharap rudal mereka dapat memaksa Washington untuk memberikan konsesi di meja perundingan. Kelompok garis keras di Teheran meyakini alasan utama Amerika Serikat belum melancarkan serangan total adalah rasa takut akan balasan hujan rudal. Sejak serangan Iran pada Perang 12 Hari bulan Juni 2025 lalu menjadi bukti nyata ketangguhan strategi ini. Meskipun sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat dianggap sebagai yang terbaik di dunia, Iran belajar dengan cepat lewat metode coba-coba. Data menunjukkan selama konflik Juni lalu, proporsi rudal Iran yang berhasil melewati pencegat Israel meningkat 2 kali lipat, dari 8% di awal perang menjadi 16% di akhir konflik. Keyakinan Iran ini tercermin dalam sikap para komandannya. Brigjen Yadollah Javani, Kepala Biro Politik RGC menegaskan, posisi tawar Iran kini jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika perang benar-benar meletus, Iran bersumpah untuk mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki. Strategi ini dirancang untuk menyeret seluruh kawasan ke dalam kekacauan dan memaksa komunitas internasional untuk segera menghentikan permusuhan demi menyelamatkan ekonomi global dari krisis energi yang parah. Dinamika keamanan di Timur Tengah saat ini menunjukkan sebuah paradoks yang berbahaya. Kebijakan tekanan maksimum dan gertakan militer sepihak dari Israel bukannya melemahkan Iran, tapi justru memicu akselerasi produksi rudal balistik. Rudal kini telah menjadi identitas kedaulatan dan perisai terakhir bagi Teheran untuk bertahan hidup di tengah kepungan musuh. Dunia kini menanti apakah pertemuan puncak antara Netanyahu dan Trump di Washington akan melahirkan solusi damai atau justru menjadi pemicu ledakan besar di kawasan. Satu hal yang pasti, Iran telah membuktikan bahwa setiap ancaman yang mereka terima akan dijawab dengan penambahan rudal di perut bumi Zagros. Dapatkan perkembangan terbaru mengenai krisis Timur Tengah hanya di kompas.com.